Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Abrori dari MI3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, di sini saya akan membuat vlog mengenai IP. Yang pertama yaitu cara mengganti IP pada Ubuntu. Baik, di sini kita buka dulu file Ubuntu-nya. Cara mengganti IP di Ubuntu yaitu kita ketikkan perintah nano /etc/netplan, dimana kita akan mengedit IP ini di dalam file atau folder netplan. Di dalam folder netplan ini terdapat 50 cloud init.yml. Ini adalah file untuk mengganti IP dari DHCP menjadi statik. Nah, setelah masuk ke filenya, maka kita masukkan kode seperti ini atau CLI seperti ini. Di sini di dalam address kita masukkan IP-nya. Kemudian untuk VIA-nya kita masukkan seperti ini. VIA ini adalah sebagai gateway. Iya, ini adalah sebagai gateway. Dan untuk addressnya ini untuk 1.1.1 ini sebagai gateway, yang atas itu sebagai name server. Jika sudah, maka di save, bisa di save saja, Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu kita cek, maka IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.21 seperti yang sudah kita terapkan tadi. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan IP. Itu pengecekan IP ini ada dua cara. Yang pertama, IP spasi A atau IP spasi ADDR. Yang kedua, if config. Nah, bisa dilihat bahwa dua cara ini adalah dua cara alternatif untuk mengecek IP. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kelas-kelas IP. Oke, IP address itu memiliki tiga kelas. IP address itu memiliki tiga kelas. Yang pertama ada kelas A. Kelas A untuk IP address sendiri biasanya seperti ini. 192 titik. Oh, bukan 192. IP kelas A itu kalau tidak salah, tunggu sebentar. Oh ya, untuk IP kelas A sendiri itu biasanya itu menggunakan dari kelas A itu kalau tidak salah itu rentangnya dari 10.0.0.0 sampai em, sampai oh, salah, bukan 10.0.0 tapi 1.0.0.0 hingga 127.0.0.0. Itu untuk kelas A. Untuk kelas B sendiri IP-nya, rentang IP untuk kelas B sendiri yaitu dimulai dari 128.0.0.0 hingga 191.255.0.0. Dan untuk IP kelas C sendiri atau IP yang sering kita pakai biasanya itu saat kita ingin membuat IP secara statik, kita selalu menggunakan IP kelas C, dimana diawali dengan 192 dan seterusnya. Misalnya 192.255.255.255.0 atau titik 10, biasanya seperti itu untuk IP, untuk kelas-kelas dari IP. Oke, yang selanjutnya subnet. Subnet atau IP subnet atau yang biasa disebut subnet max. Apa itu subnet max? Bisa kita lihat di sini. Subnet itu biasanya
Oh salah, bukan di sini. Saya jelaskan menggunakan notepad saja. Ini saya hapus dulu. Subnet biasanya dia itu em, subnet itu biasanya dia sesuai dengan IP. Kalau dia IP kelas A, itu biasanya subnetnya 255.0.0.0. Kalau dia kelas B, itu 255.255.0.0. Kalau dia kelas C, itu 255.255.255.0. Nah, yang membedakannya adalah tergantung IP kelas apa yang dipakai. Contohnya di sini saya buka network internet setting. Implementasinya secara singkatnya di sini. Mungkin saya gunakan yang virtual host saja karena saya tidak ingin mengganti atau mengotak-atik yang lain. Nah, untuk subnet maxnya itu ini saya menggunakan IP address kelas C. Harusnya subnet maxnya itu titik 255.255.0 seperti ini karena menggunakan IP kelas C. Kalau saya menggunakan IP kelas B, maka di sini titik 255.0.0. Tapi kalau saya menggunakan IP kelas A, maka subnet maxnya 255.0.0.0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu gateway. Oke, untuk gateway sendiri kita lihat di Ubuntu-nya lagi ya. Nah, di Ubuntu di sini coba teman-teman lihat di bagian address yang ini nih. Nah, yang setelah koma itu ada 1.1.1.1 itu adalah gateway. Gateway ini adalah gerbang yang menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Itu disebut dengan gateway. Kalau kita if config, di situ ada gateway-nya. Atau tidak ada ya? Oh, tidak ada. Di sini hanya menampilkan IP, subnet max dan juga broadcast-nya. Kemudian selanjutnya, oh iya, cara mengetahui gateway-nya ya kita tinggal ini tadi. Kita tinggal buka netplan-nya. Nah, ini gateway-nya. Biasanya gateway itu atau gerbang yang menghubungkan ke jaringan itu selalu disetting dengan 1.1.1.1 atau 5.5.5.5 atau 0.0.0.0. Biasanya sih seperti itu. Dia eh, sama dengan subnet max tadi, dia menggunakan tergantung IP kelas apa yang digunakan. Oke, selanjutnya apa itu IP1 dan bagaimana mengetahui IP1. Oke, untuk IP1 itu one sendiri adalah white white sebentar saya sedikit lupa one itu apa di sini. One IP address. Oh iya, one itu adalah wide area network sendiri itu adalah network yang terhubung atau menghubungkan antara secara implementasi singkatnya antara kota dan kota begitu. Jadi dia itu jarak jauh seperti WiFi. Nah, One IP sendiri adalah alamat IP yang disediakan oleh ISP untuk mengakses internet. Nah, dalam kasus ini kita sebut broadcast. Broadcast itu adalah one. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya itu kita bisa mengecek IP-nya if config, maka di situ ada broadcast 192.168.1.255. Atau jika kita mengetik IP A, di sini ada kayak di IP A. Nah, ada tuh broadcastnya. BRD 192.168.1.255 scope global. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa IP1 atau ya One IP itu adalah
IP address yang disediakan oleh ISP untuk mengakses internet. Nah, jadi cara kita untuk mengetahui apa itu IP1 adalah dengan cara kita mengecek IP tadi. Di situ kita lihat ada broadcast. Nah, broadcast itu adalah IP1 yang secara teknis untuk menghubungkan antara eh, device kita atau komputer kita agar terhubung dengan internet. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya Krisna Abrori, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.